Shalom, selamat pagi Bapak Ibu keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-27. Demikian firman Allah. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Bapak Ibu keluargaku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul mendengar suara Tuhan. Saudara, suara Tuhan adalah sesuatu yang sangat mutlak untuk kita dengar dan kita ketahui. Kenapa Bapak Ibu? Tadi kalimat penegasannya adalah suara Tuhan adalah sesuatu yang mutlak, sangat mutlak kita dengar, kita ketahui. Bapak Ibu keluargaku, jika kita menyebut diri kita adalah domba-dombanya Allah, kita kawanan dombanya Allah, dan Allah adalah gembala kita, maka konsekuensinya kita harus mengerti, mengetahui suara gembala kita. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilupakan, dan itu adalah fakta alamiah yang harus kita ketahui, bahwa domba mengenal suara gembalanya. Bapak Ibu, mungkin kita berpikir, mendengar suara Tuhan itu adalah tugasnya hamba Tuhan atau pendeta. Hanya pendeta atau hamba Tuhan yang mutlak mendengar suara Allah karena dia pemberita firman. Pagi ini saya katakan saudara, saya katakan dengan tegas, tidak hanya pendeta hamba Tuhan yang harus mendengar suara Allah, tetapi kita semua orang-orang percaya yang menaruh pengharapan kepada Yesus harus mutlak mampu mendengar dan mengetahui suara Tuhan. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, kenapa mendengar dan mengetahui suara Tuhan itu adalah sesuatu yang mutlak? Ada 4 perkara yang saya sampaikan pagi ini, bahwa kita harus mutlak mendengar suara Allah. Dari mana Pak Pendeta kita mendengar suara Allah? Ada banyak cara Allah berbicara kepada kita. Melalui sabda firman-Nya, melalui orang-orang lain yang Tuhan pakai menegur, menasehati kita, melalui lingkungan peristiwa yang terjadi, Allah bisa menyampaikan pesannya kepada kita. Karena itu saudara, kita perlu mengetahui dan mendengar suara Tuhan. Kembali ke pertanyaan tadi, kenapa menjadi mutlak mendengar dan mengetahui suara Tuhan? Yang pertama saudara, suara Tuhan adalah sumber tuntunan yang terbaik. Bilang amin. Suara Tuhan adalah sumber tuntunan yang terbaik. Kadangkala kalau kita hidup di dalam dunia ini, kita nggak ngerti mau melangkah kemana. Kita nggak mengerti apa yang harus kita lakukan. Ketika kita dilakukan tidak baik, ketika kita dihadapkan dalam sebuah masalah yang tidak baik, kita kadangkala mungkin blank. Kita nggak ngerti harus melangkah kemana. Suara Tuhan adalah sumber tuntunan yang terbaik. Firman Allah yang akan membawa kita kepada jalan yang benar. Yang kedua saudara, kenapa suara Tuhan mutlak kita dengar dan kita ketahui? Yang kedua, karena suara Tuhan adalah sumber teguran yang paling bijaksana. Bapak Ibu, tidak ada satu manusia pun dalam dunia ini hidupnya akan mulus dan baik-baik saja. Tidak saudara. Tidak ada satu manusia pun yang sempurna, yang selalu baik-baik dan baik. Ada kalanya manusia akan salah melangkah. Ada kalanya kita mungkin salah melakukan, menentukan pilihan. Dan pada saat itu mungkin kita bilang, Tuhan, aku salah langkah. Saat itulah firman Allah berkata, saat itulah suara Tuhan berbicara, menegur kita untuk mengembalikan kita ke jalan yang benar. Yang ketiga, kenapa suara Tuhan mutlak kita dengar? Karena suara Tuhan adalah sumber hikmat untuk menyelesaikan persoalan kita. Bapak Ibu, kadangkala jujur saja, kembali ke poin awal tadi, masalah yang kita hadapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dengan suara Allah, dengan firman Allah, kita diberi hikmat untuk melakukan satu perkara ajaib yang mungkin tidak ada dalam logika kita, tapi Tuhan tuntun kita ke sana. Ketiga, suara Tuhan adalah sumber hikmat yang paling indah untuk menyelesaikan setiap persoalan kita. Dan yang keempat, saudara, suara Tuhan mutlak kita dengar karena suara Tuhan adalah sumber kekuatan terdahsyat. Amin, saudara. Alkitab berkata, Dia, Allah,
memberikan kita sumber kekuatan, sumber sukacita yang dunia tidak bisa berikan. Apapun masalahmu, apapun kesulitanmu, ingat ketika engkau lelah tidak berdaya, mari dengar suara Tuhan, mari baca firman Tuhan. Firman itu sumber kekuatan bagi kita untuk menjalani hari demi hari dengan berkat dan mujizat Tuhan. Shalom, selamat pagi keluargaku. Mari peka kepada suara Tuhan. Haleluya.